Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, eh, pelajaran pada hari ini yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, sub tema 3 usaha pelestarian lingkungan. Belajar masa dini bagai mengukir di atas batu, belajar di masa tua bagai mengukir di atas air. Pengetahuan pelajaran yang akan kalian pelajari yaitu PPKN mengenai keuntungan keragaman sosial, bahasa Indonesia, mind mapping, IPA kualitas air bersih, kemudian IPS kegiatan ekonomi, dan SBDP mengenai gambar cerita. Pelajaran yang pertama yaitu PPKN mengenai keuntungan keragaman sosial. Keuntungan keragaman sosial menimbulkan akibat berbagai usaha. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, dihormati negara lain, bangsa semakin bersatu, identitas atau ikon kebanggaan, kemudian menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Jika ditinjau dari sisi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, maka Indonesia tergolong negara yang paling beragam di dunia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus benar-benar menancap di hati setiap insan rakyat Indonesia, sehingga kemerdekaan dan kedaulatan NKRI akan tetap bertahan selamanya. Lanjut pada bahasa Indonesia yaitu mengenai mind mapping. Ya, ini adalah contoh dari mind mapping. Apa itu pengertiannya? Yaitu proses memetakan pikiran untuk menghubungkan permasalahan tertentu dari cabang topik, membentuk korelasi konsep menjadi pemahaman utuh agar mudah dimengerti secara kompleks atau luas. Tekniknya yaitu yang pertama, menentukan cabang topik utama, menentukan subtopik dari cabang utama topik, menggunakan garis simbol, gambar, dan garis-garis menarik dan memahamkan. Berikutnya yaitu IPA mengenai air bersih. Julukan planet biru untuk bumi adalah hal yang sangat wajar, sebab 3/4 dari permukaan bumi adalah berupa perairan dan 1/4-nya adalah daratan. Dari kesemua itu tentunya ada air bersih dan ada pula air kotor yang terdapat pada pembagian air asin maupun tawar yang ada di permukaan bumi. Nah, ini adalah grafik dari perbandingan permukaan air yang ada di perbandingan air yang ada di permukaan bumi. Berikutnya IPS mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dan fungsinya terhadap masyarakat. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, produksi atau produsen orangnya, kemudian distribusi atau distributor, dan konsumsi atau konsumen. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan bertautan. Produksi itu memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian distribusi berfungsi menyampaikan suatu hasil produksi kepada masyarakat luas. Kemudian konsumsi berfungsi memenuhi kebutuhan hidup demi mempertahankan kehidupannya. Terakhir yaitu pelajaran SPDP mengenai gambar bercerita. Langkah-langkah gambar cerita yaitu pertama menentukan tema, kemudian menentukan karakter dari gambar yang akan dibuat, membuat alur cerita, kemudian menyiapkan alat atau bahan, dan terakhir membuat sketsa, dan ditutup disempurnakan dengan pewarnaan. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Hari ini cukup sekian belajarnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.